Tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Apa kalau sudah mendukung partai capres lain Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Nasdem, oh Nasdem. Anies, oh Anies. Kenapa harus Anies? Dan kenapa Anies? Oke. Melihat keadaan di berita beberapa hari terakhir ini, sejak tanggal 2 Mei 2023 malam, kedatangan beberapa ketua umum partai-partai ke istana, ke presidenan, dan hanya partai Nasdem yang tidak diundang ya, ketua umumnya ya. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Sedangkan ketum PAN dan Gerindra yang bisa dikatakan mereka tuh baru pro pemerintahan, mereka tuh baru bergabung. Sedangkan partai Nasdem itu sudah sejak awal itu sudah berpihak pada pro Jokowi, pro pemerintahan. Dan bahkan mereka tetap berkomitmen sampai akhir masa jabatannya Jokowi, mereka akan tetap berada dan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari presiden ya, dari pemerintah Pak Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak mengundang ya? Dan kita juga sudah menyaksikan di beberapa berita bahwa Jokowi langsung mengatakan, memang kami tidak mengundang karena Partai Nasdem sudah memilih koalisinya sendiri, seperti itu. Partai Nasdem sudah memilih calonnya sendiri. Partai Nasdem sudah memiliki jalannya sendiri. Pak Jokowi selaku presiden ya, masih menjabat sebagai presiden, apalagi pertemuan itu dilakukan di istana ya. Seharusnya dia lebih bijaksana. Seharusnya dia memposisikan dirinya sebagai orang tua dari semua ketum-ketum partai itu. Walaupun dia lebih muda ya, Surya Paloh lebih umur daripada Pak Jokowi. Ya mungkin pengaruh usia Pak Jokowinya belum terlalu banyak umurnya sehingga tidak bersikap sebagai orang tua ya. Sehingga Surya Paloh yang kita lihat betul-betul memang sudah seperti orang tua, tapi ya seperti itu. Dia memposisikan dirinya sebagai anak sekarang, adalah ketua partai, tetapi sudah memposisikan diri sebagai anak lalu tidak diundang. Aduh, kasihan betul itu Pak Surya Paloh itu. Kasihan tuh. Padahal jiwa besarnya, semangatnya tuh, ide dan gagasannya tuh semua tuh 100% untuk mendukung Pak Jokowi. Ya Nasdem terdepan loh, terdepan. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa tidak diundang ya? Seperti tadi dikatakan, Pak Jokowi mengatakan bahwa Nasdem sudah punya jalannya sendiri, Nasdem sudah punya calonnya sendiri. Lantas kenapa memang? Lantas kenapa kalau Surya Paloh, kenapa partai Nasdem sudah memiliki calonnya sendiri? Kenapa? Dan kenapa misalnya Surya Paloh atau partai Nasdem memilih Anies lalu tidak diundang? Begitu ya? Aduh, sayang sekali. Seandainya itu diundang, itu Pak Jokowi itu tuh menggunakan privasinya sendiri ya, bukan menggunakan di istana ya. Dia undang di Solo misalnya, para ketua-ketua umum itu diundang ke rumahnya di Solo, rumah pribadinya. Itu sah-sah saja, tidak masalah. Jangan membuat partai Nasdem seperti ini. Jangan membuat Pak Surya Paloh, orang yang sangat luar biasa itu, merasa seperti ini. Saya sedih sama Pak Surya Palohnya ya. Kasihan saya sama Pak Surya Paloh, merasa kayak diasingkan seperti itu. Apakah Pak Jokowi lupa bagaimana perjuangannya Pak Surya Paloh? Bagaimana perjuangan teman-teman dari Partai Nasdem memperjuangkan dia waktu itu? Ingat itu pesawatnya Surya Paloh itu namanya siapa, tulis pertama itu ketika mendukung Pak Jokowi.
Saya sedih sekali sama karakter dan kebijakan yang diambil oleh presiden. Sebenarnya sah-sah saja, boleh dia menggunakan, dia punya hak sebagai politiknya dan segala macamnya. Cuman kenapa harus digunakan di istana dengan menggunakan aset pemerintahan seperti itu? Ya, coba diundang di rumahnya sendirilah di Solo. Sayang sekali loh, sayang sekali. Apakah sebegitu cepat Pak Jokowi melupakan perjuangan seorang Surya Paloh? Apakah begitu mudah seorang Jokowi melupakan Partai Nasdem yang selalu berada di belakangnya dengan setia? Ya, gagasan-gagasan, ide-ide yang diberikan oleh Pak Surya Paloh itu bagaimana coba? Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi lalu didukung dan disupport sama Pak Surya Paloh, apakah segampang itu untuk dilupakan itu? Saya hanya merasa kecewa saja dengan Pak Jokowi. Dan oke lah, dari Partai Nasdem sudah mengatakan tidak kecewa akan hal itu ya, walaupun tidak diundang ya. Dan berharap ke depannya itu Pak Jokowi jangan membuat sebuah hal-hal yang keliru di masa-masa akhirnya lah. Karena Pak Jokowi adalah the best buat saya, terbaik buat saya. Sampai sekarang pun memang Pak Jokowi memang paling terbaik, paling the best. Ya, setiap manusia tuh memiliki kekurangan ya, memiliki kekurangan, kelebihan, ada kelemahannya juga. Ya, semoga. Jangan sampai Pak Jokowi itu di masa-masa terakhirnya lalu sebenarnya tidak ingin melakukan kesalahan, tetapi karena orang-orang di sekitarnya lalu dia pun melakukan sebuah hal yang salah. Saya berharap itu tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi. Saya berharap sekali lagi Pak Jokowi cobalah datangin Pak Surya Paloh, dekati Pak Surya Paloh. Sudah kamu punya partai milih Anies, ya sudah itu terserah kamu. Sekarapmu lah gitu kata bahasa Pak Jokowi ya. Bahasa Jawa kan bilang begitu. Sekarapmu lah, urusanmu lah pokoknya. Jangan karena Anies ini dinobatkan sebagai antitesisnya Jokowi ya. Bukan karena seorang Anies itu dinobatkan sebagai antitesis lalu antitesisnya Jokowi lalu Jokowi tidak mengundang dia gitu ya. Jangan. Saya berharap bukan seperti itu. Ya sebenarnya saya juga kecewa juga sama seorang Surya Paloh. Kenapa harus Anies? Padahal dia mengatakan bahwa dia akan memilih anak-anak bangsa ini yang terbaik. Dari sekian banyak masyarakat, tokoh-tokoh yang ada, kenapa harus Anies itu loh? Padahal Anies kan sudah dinobatkan sebagai antitesis, entah siapa yang menobatkan itu. Tetapi kita sudah tahu kalau Jokowi berjalan di jalan yang lurus, maka Anies akan berjalan di jalan yang belok-belok. Seperti itu yang dikatakan antitesis itu, antitesisnya Jokowi. Apakah karena itu? Apakah karena Anies seorang antitesisnya Jokowi? Begitu kah Pak Jokowi? Aduh. Contohnya seperti di Jakarta ya. Sebelumnya Jokowi menginisiasi banyak program ya. Banyak program yang kemudian diteruskan oleh Ahok. Salah satunya ngeruk kali. Tapi karena Anies ingin berbeda, kali nggak dikeruk. Nah, kalau Ahok ada jargon normalisasi sungai, maka Anies pakai jargon naturalisasi sungai. Yang kemudian yang pusing adalah Menteri PUPR-nya. Nah, itu mungkin itu contoh bagaimana Anies dikatakan sebagai antitesisnya Jokowi. Itu salah satu contoh ya mungkin. Tapi aduh, saya juga kurang tahu nih. Sebenarnya kecewa juga sih sama Surya Paloh. Mending milih ini deh. Siapa nih? Anaknya sendiri. Atau mungkin Pak Surya Paloh sendiri yang maju sebagai calon presiden. Itu baru keren. Oke, gitu saja.